Oke. Eh, Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan korelasi, tapi rumus yang pertama sudah selesai. Sekarang kita akan membahas rumus yang kedua, ya, mahasiswa ya. Ini saya kemarin bicara rumus itu walaupun beda, tapi hasilnya sama-sama, nggak ada bedanya. Ya, ini ada rumus kedua, coba kita pahami bersama. Ya, ini kemarin kita sampai sini ya, mahasiswa ya, benar ya? Masih ada, masih belum saya bagi ininya, filenya. Kayaknya sudah ya, belum saya bagi ya, file terakhirnya. Sudah belum? Saya lupa ini. Kalau belum Belum ya nanti kayaknya. belum ya? Sepertinya belum saat Belum. cuman video. Videonya aja. Oh ya ya oke Iya. insya Allah aman. Insya Allah nanti habis ini tak bagi ini biar untuk belajar. Nah ini kemarin rumusnya sama ya RxJ. Nah, apa artinya RxJ itu ya? Korelasi ya. R itu koefisien korelasi. Variabel X dan variabel Y ada dua variabel. Atau nanti dikenal dengan korelasi bivariat. Ya. Bivariat B itu dua ya. Variat itu macam dua variabel, dua jenis. Karena nanti ada yang korelasi multivariat ya ada ya nanti masuk ke regresi ganda. Yang multivariat nanti seperti apa rumusnya? Ya beda lagi ya. Rumusnya agak berkembang, bertambah sedikit ya. Jadi ada tiga rumus seperti ini ya, bukan seperti ini. Tapi pengertiannya insya Allah sama aja ya. Jadi kemarin kita sudah mengidentifikasi apa itu X kali Y ya. X kali Y ini, X kali Y ya. Oh belum belum. Oh ini nih, X kali Y ini. Ya, kemudian sigma X berarti nilai X-nya dijumlahkan ini, nilai X-nya jumlahkan. Nah, ini sigma X-nya gitu ya. Ini sigma Y ini kan. Nah, kemudian sigma X dikuadratkan dengan ini beda ya. Ini X kuadrat dijumlah. Ya kalau yang ini, yang kiri ini X kuadrat dijumlah. Ini X kuadrat dijumlah. Ya ini ya. Nah, ini X kuadrat dijumlah. Kalau ini belum kita lakukan. Ini yaitu sigma X ini. Sigma X ini kemudian kita kuadratkan. Oke, kita lakukan ya sekarang ya. Kita lakukan ya sekarang ya. Sini sigma X tapi dikuadratkan ini ya. Ini sigma X tapi dikuadratkan. Kita tulis di saja ya. Kita tulis di sini coba. Sini sama lagi. Kita coba cari di insert ya. Insert dari yang rumus itu. Saya pindah. Sana kalau di laptop tertutup ya, tertutup. Nah, ini di sini baru kelihatan ini ya. Yang equation sama simbol. Kita nyari simbol aja. Simbol kita mau mencari simbol sigma ya, simbol ini sigma ini doa kan ya, banyak kan? Banyak simbolnya. Mana sigma ini? Sigma. Klik ya, kemudian insert ya, kemudian matikan aja. Kita foto simbolnya aja sigma. Ini di atas kan lagi. Nah, gini ini ya, sudah ada sigma x. Nah, gini x. Kemudian kita ingin kuadratkan ya. Nih, kuadratkan. Jadi nanti sigmanya ini, nah ini sigmanya ya, kita kuadratkan. Kurung ya dikurung. Biar sama dengan sebelahnya. Nah, kita kurung biar sama dengan yang ini. Ya, biar sama dengan rumusnya. Kita kurung, maka yang di sebelah kirinya juga belum dikurung itu. Dikurung juga. Nah, gini. Kemudian dikuadratkan. Kuadratkan berarti pakai apa? Kemarin pakai format cell. Kemudian yang kuadrat pakai superscript ya, superscript. Nah, ini oke. Okay. A plus 2. Ini ya. Nah, sudah lambangnya seperti ini. Kita mengerjakannya di sini. Ya, saya digedekan, dibesarkan. Saya ketok gede. Biar mudah dilihat. Tuh, saya besarkan, besar. Ya, ini jadi gimana ya? Sama dengan dulu ya. Kita akan mengkuadratkan ini. Yang di atas ini berarti sama dengan diklik sama dengan kemudian ini diklik aja ya karena ini yang mau dikuadratkan. Klik, dapat sudah. Kemudian copy, copy. Oke. Okay. Kasih angka 2 berarti kuadrat. Ya, ini boleh diklik sini kiri atas, boleh di enter ya. Klik. Nah ini sudah. Nah, ya. Kali juga ini ya sama. Ini yang Y ya, ini X tadi, X. Nah, sekarang yang Y, sama dengan di klik, kemudian kasih copy, kemudian kasih angka 2 berarti kuadrat, kemudian di enter boleh, di klik sini boleh. Itu hasilnya.
Dah dapat ya mahasiswa. Ini X kuadrat. Beda ya, kalau ini X kuadrat di sigma yang ini. Nah, ini X kuadrat di sigma yang ini. Nah, ini yang ini ya. Kalau ini yang ini. Nah, ini ya. Oke. Dapat semua kan? Sudah semua. Ada X kali ada, ini X kali ada ya. Kemudian sigma X, jumlah X, sigma Y, jumlah Y semua ada. Oke, kita sekarang kerjakan ya. Kita kerjakan cara pertama mungkin langsung bisa, cara pertama langsung atau mungkin dibagi dua dulu. Nah, kita selesaikan sendiri, bagian bawah kita selesaikan sendiri. Nanti kita biar apa memahami cara memasukkan rumus-rumusnya. Ya, ini bagian atas dulu. Bagian atas dulu. Nggak apa-apa ya. Nah, ini nggak saya lihat di grupnya ada apa ini. Wildan, oh ya. Oke, Wildan sudah masuk, Wildan? Halo? Wildan udah masuk belum? Sudah? Ya, ya, ya. Oke. Bentar. Ya. Terus sekarang ah sebentar apa ya? Ini saya coba saya mau lihat. Saya tadi soalnya ini apa? Oh, ini masih belum selesai ini ya. Jadi masih agak ada hambatan sedikit. Lanjut. Nah, oke, ini ya mahasiswa. Kita mau membahas ini ada atas, bagian atas. Kalau ini bagian bawah ya, kita pecah bagi dua. Bagian bawah, nanti kita gabungkan bisa. Nanti langsung digabung juga bisa. Tapi kita mau nyoba-nyoba dulu. Nah, atas dulu ini loh. Ini berarti N. N berapa? Di sini N-nya nih, N-nya. Ya. 1, 2 sampai 10, N 10. Kemudian sigma XY ini ada sigma X. Nih, ini jumlahnya. Ya, kemudian ini berarti dikali ya, mahasiswa ya. Ini berarti dikali sigma X kurang sigma Y kurang ini dikali. Sama dengan ini juga dikali ya. Kelompok sebelah kiri ya, ini kelompok sebelah kanan. Nah, ini dikali ya. Tidak ada apa-apa dikali. Jadi dalam matematika kalau AB itu berarti A kali B ya. Tidak ada tipe tanda perkalian. Sama kita dulu masih SD kali ditulis perkalian di kuliah ini tidak usah. Oke, ya, sama dengan dulu seperti biasa ketika akan membuat rumus ini 10 ya, diklik 10. Kemudian dikali ini ya, maksudnya ya, dikali berarti bintang. Berapa ini? Sigma X kali Y ini, X kali Y ini. Sigmanya mana? Ini, diklik aja, klik ya, muncul sini. Kemudian minus kita kurangi ya, minus kita kurangi. Ini kali ini ya, sigma X kali sigma Y mana sigma X ini? Sigma-nya ini dikalikan aja. Jadi klik aja. Nah, klik ini sudah muncul dikali bintang lagi. Nah, yang kemudian dikali dengan yang sigma Y ini. Nah, sudah ini bagian atas sudah selesai. Ya, kita klik atau kita enter ya terus ini. Nah, itu sudah. Minus 19.965. Kita lanjutkan yang bagian bawah. Bagian bawah berarti ini ya, ada kurung lagi dikali ada akar. Jadi kita butuh dua kurung ya, satu sebagai yang ini di bawah akar, satunya sebagai akarnya. Ya, ini di bawah akar butuh kurung, kemudian yang akarnya juga dibuat kurung karena nanti dipangkatkan 0,5 ya. Ini sama dengan dulu. Sama dengan kita buat dua kurung ini ya. Yang kurung di luar itu untuk akar, kurung di dalam untuk ini. Ini N ya, N berapa N itu? N tadi 10. 10 bintang dikali mana ini X kuadrat tapi disigmakan. X kuadrat ini X kuadrat ini. Sigmanya ini. Nah, diklik aja. Klik. Nah, gini. Kemudian dikurangi ya, dikurangi minus ini, minus. Ini sigma X berapa sigma X-nya kemudian kita kuadratkan ini. Sigma X-nya berapa? Kemudian kita kuadratkan ini. Nah, klik aja. Klik. Nah, sudah. Kita kurung tutup. Nah, selesai ya, ini tutup ya, tutup ini, tutup, tutup. Tapi kita kalikan. Kurung tutup kita kalikan. Nah, gini mahasiswa ya. Kurung buka. Ya, gini tutup kali buka. Kita tutup, kita kalikan, kita buat kurung buka lagi ini. Nah, terus ini N-nya lagi 10. 10 bintang lagi karena dikali. Ini bagian yang Y ya, Y kuadrat tapi di sigma. Ini Y kuadrat. Mahasiswa. Sigmanya nih. Nah, di sigma klik ya. Kemudian minus minus ya minus kanan atas. Kemudian ini Y tapi di kuadrat. Sigma Y mana? Sigma Y ini. Kuadratnya mana? Kuadratnya ini bawahnya. Diklik aja. Klik. Kemudian kita tutup di double. Tutupnya double. Kenapa? Kita akan mengakarkan. Ada akarnya di sini. Ya, akar sampai ke sini. Berarti dipangkatkan 0,5 karena pangkat setengah. Ya, 0,5.
pangkat setengah atau akar gitu ya. Sudah, diklik. Nah, gitu ya. Nah, sudah dapat mahasiswa. Kemudian baru kita mencari R totalnya, RX-nya. RXY gitu ya mahasiswa ya. XY, ini kita mau cari ya, sama dengan di sini. Ya karena ini tadi ada sudah di atas dia itu sudah dihitung, yang bawah sudah dihitung, ya tinggal dibagi aja, atas dibagi bawah ya. Jadi sama dengan klik aja nih, klik atas dibagi garis miring, bawah ini ke bawahnya, klik, ya sudah ya. Selesai sudah di enter. Hasilnya adalah 0,8933. Bentar ini sudah selesai nih, ada notifikasi. Kita matikan aja nih ya. Dah, ya maksudnya 0,8933 hasilnya. Coba dibandingkan dengan di atas ya. Yang di atas itu berapa? 0,897 ya. Jadi sedikit ya. Ini yang di atasnya 0,8. Mana ini yang atas tadi? Ah ini 0,893. Oh sama ya. Sama siswa ya. Ini sama. Ini yang atas nih 0,8933. Ya, 8933. Ya. Kemudian yang bawah coba kita lihat bawah tadi hasil rumus yang baru tadi kita lihat 0,8. Oh sama ya. Ternyata sama mahasiswa ya. Persis ya. Jadi walaupun rumusnya beda, tapi hasilnya sama. Sama-sama minus. Minus artinya kemarin sudah dijelaskan ber, berkebalikan atau berbanding terbalik ya, atau berkebalikan. Semakin sering main game, ya bukan semakin bagus. Ya. Kalau semakin rajin belajar, semakin banyak murojaah, semakin sering ke maktabah ya, insya Allah prestasinya bagus. Kalau semakin sering mengikuti kegiatan eskul ya, prestasinya susah jadi bagus karena waktunya habis, capek ya. Kemudian akhirnya ketika ujian kurang belajarnya. Nah, gitu ya. Ya ini sudah. Kemudian kita akan coba untuk yang langsung ya. Ini rumus tadi yang sudah berbagian. Sekarang mau kita coba yang langsung. Kita mau coba aja yang namanya coba kan boleh. Salah nggak apa-apa. Nanti dilihat cari kesalahannya di mana. Nah, kita akan mencoba yang langsung ya, mahasiswa. Ini sama dengan sini. Ya, perhatikan ya. Sama insya Allah tidak ada sulitnya. Pokoknya antum mengerti operasi bagi kali pangkat setengah. Ya, yang sering-sering itu aja. Pangkat setengah gitu aja ya. Jadi tidak sampai banyak-banyak. Tidak perlu mengapakan banyak-banyak. Jadi insya Allah nggak susah, gampang insya Allah. Ya, bentar, saya tanya dulu. Ini suara masih dapat diterima dengan jelas? Masih Jelas Ustaz. Gimana? Alhamdulillah ya, jelas. Oke. Ini saya lanjutkan yang ini. Yang sekarang yang ini langsung ya. Nggak pakai bagi tengah, atas bawah nanti langsung. Atas dulu ya, dikurung dulu ini. Karena apa? Kita butuh ini diselesaikan dulu. Kita selesaikan dulu atas, berarti kita kurung dulu. Kita membuat kurung. Nah, kurung, kemudian 10 ya, ini 10 N-nya, ya, N-nya 10 dikali ya, dikali kemudian sigma X. Nah, pakai sini ya, diklik sigma X, kemudian minus dikurangi ya, dikurangi ini sigma X totalnya berapa? X-nya ini dikali ini ya, berarti kita klik aja ini sigma X, ya ini bintang dikali sigma Y-nya ini ya, ya 270 ini ya betul ya, oke. Dikurung tutup, diberi kurung tutup karena agar diselesaikan dulu yang atas. Karena ada minus. Ya, kalau nggak diselesaikan dulu yang atas ini nanti minusnya nggak terhitung. Jadi ini eh, dianggap ini terpisah. Nah, kalau dikurung tutup ya, ini harus diselesaikan dulu. Nah, kemudian baru dibagi ini per dibagi pakai garis miring kanan bawah. Ya, garis miring. Kayak tadi seperti tadi ya maksudnya ini harus diberi dua kurung karena satu untuk yang di bawahnya, satu untuk yang akarnya atau pangkat setengah. Jadi untuk yang bagian bawah tetap diberi dua kurung. Ya, gini dua kurung. Kemudian N kembali ya, N-nya 10 dikali. Kali mana? Kali mana? Ini.
X kuadrat tapi di sigma ini X kuadrat tapi di sigma yang ini. Klik, nah, gitu ya, sudah. Klik, kemudian dikurangi minus, minus. Nah, kemudian di sini sigma X tapi di, sigma X dulu, ini sigma X dulu, kemudian dikuadratkan. Klik, nah ini ya, dikurung kayak tadi, ini sudah dikurung, kurung dikali kurung buka. Nah, gini ya. Kurung dulu, kurung ini dikali kurung buka ini. Ini lagi 10 lagi, n-nya 10. Kemudian bintang, bintang karena dikali yang y kuadrat. Y kuadrat terus di sigma. Mana y kuadrat sigma ini? Diklik ya. Nah, ini sigma. Kemudian minus minus yang ini sigma y ini. Ya, sigma y tapi di kuadrat ini. Klik ya. Dikurung tutupnya 2 kali. Karena satu untuk akar yang bagian luar. Ya, berarti di sini pangkat ya, topi 0,5 0,5 ya. Begini Mas ya. Panjang rumus saya nih ya, panjang. Kemudian diklik aja nih. Nah, bismillah. Ya, sama ya. Tuh, nggak ada bedanya hasilnya. Ini sangat memudahkan sekali zaman sekarang ya. Teman saya dulu waktu skripsi nggak bisa cepat ini. Capek, lelah, dan kadang-kadang salah. Ketik hasilnya jadi apa? Kacau lagi ya. Sekarang adanya Excel ini tinggal diklik-klik gitu aja, sudah ngitung sendiri. Jadi antum bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk agar skripsinya dalam urusan hitung-menghitung tidak lagi menemui kendala. Ya. Dalam urusan hitung-hitung, saya kemarin mahasiswa saya mahasiswa ST beberapa tahun terakhir ini sudah jarang yang bertanya, ya. Sudah terbiasa dengan aplikasi Excel. Ya, Insya Allah antum juga tidak menemui kesulitan. Ini ya Mas Yo ya. Nah, paham ya? Kemudian ini setelah ini diapakan? Ayo coba Mas ingat, ini namanya R hitung apa R tabel? Ayo, apa yang namanya ini? Ini R hitung apa R tabel namanya? Ayo, masih ingat mahasiswa? Hitung. R, R hitung. Nah, nanti akan dibandingkan dengan R tabel ya. Yang mana? Yang sudah saya share kemarin ya, R tabel itu membandingkan dengan R hitung dengan R tabel. Penghubungnya apa? Penghubungnya apa? Adalah N ya, N-nya, number of cases-nya. Di sini N-nya berapa mahasiswa? N-nya berapa? 10. Nah, 10. gitu kan. Udah, jadi ingat-ingat ya. Supaya nanti kalau menghubungkan ini menggunakan N ya, menggunakan N. Jadi nanti bisa eh dibandingkan dengan kekuatan yang berapa persen ya. Kemarin ada 1%, 2%, 5%, 10%, bahkan 0,1%. Tapi di ST ya kita hanya menggunakan 5% dan 1% dan 5%. Ya, gunakan yang 1% dan 5% saja. Yang lainnya tidak usah ya, tidak terlalu prinsip ya. Sama. Ini saya maksud ya. Nih, ini termasuk dari untuk korelasi point base. Ada satu rumus lagi yang saya belum berikan ya. Saya coba ke ini dulu. Variasi jenis point base yang berbeda akan saya jelaskan untuk ini ya, ini akan saya coba ke set yang kedua ya. Nah, ini saya jelaskan nih mahasiswa ya. Ada jenis ini nanti akan kita gunakan ya, untuk menentukan validitas butir soal. Ini juga termasuk korelasi. Rumusnya ini ya. Kalau di buku Anas Sidin namanya RPBI ya, RPBI, point based serial. Di sini dikatakan RBIS gitu aja ya. BIS mungkin BIS serial ya. Sama insya Allah. Rumusnya sama. Untuk apa ini? Statistik ini. Untuk mengukur validitas butir soal. Oh, butir soal apa? Nanti ya ketika kita membuat kuesioner, kita membuat apa itu? Rangkaian serangkaian pertanyaan ya di dalam instrumen penelitian untuk mendapatkan hasil wawancara dari mahasiswa yang sedang kita ambil datanya, ya kita akan membuat beberapa serangkaian butir pertanyaan. Yang dari situ nanti akan kita dapatkan jawaban dari masing-masing person, ya, masing-masing responden. Insya Allah itu
Jawabannya mewakili kondisi mereka. Nah, jawaban yang sudah kita dapatkan tadi tidak bisa kita jadikan langsung semuanya jadi data penelitian. Ya, kita harus melakukan screening ya atau penyaringan dengan menggunakan ini ya rumus validitas butir soal ya. Jadi ini pengertian seperti ini. Jadi eh, ini nanti di sini akan kita dapatkan beberapa lambang ya ini X. Coba ini kalau ini XT ini nggak salah. Coba saya besarkan ya. Saya coba besarkan dulu biar kelihatan agak besar ini. Hmm. Ya, ini XT ini ya. XI ya, XI XT. Ya, XI XT. Ada barnya. Kemarin kita sudah sampaikan kalau di barnya berarti rata-rata. Rata-rata itu bahasa Indonesia rata ya, rapatan ya. Pengulangan bahasa pengulangan dirapatkan. Tangga-tangga jadi tetangga ya. Rata-rata rata. Tamu-tamu jadi tetamu. Ini ya. Skor total responden yang menjawab benar. Apa maksudnya nanti saya jelaskan. Ini skor rata-rata seluruh responden. Kemudian ini apa? Standar deviasi dari skor total. Nah, ini apa ini? Proporsi jawaban yang benar, yang P, yang Q, proporsi jawaban yang salah. Kemudian ini adalah nanti adalah namanya rumusnya. Ini ya. Nah, sekarang coba akan saya jelaskan. Kita ke contoh. Saya punya contoh di sini. Nah, ini ya mahasiswa ya. Supaya tidak ini supaya tidak besar gini, coba ini coba saya sisipkan ya. Coba saya sisipkan aja dulu. Bentar, saya kecilkan dulu. Saya kecilkan dulu nanti supaya bisa disisipkan. Ah, ini coba saya bawa ke sebelah kanan. Nah, ini yang saya bawa ke atas. Ini. Nah, ini gini mahasiswa ya. Ini bisa dikecilkan selnya. Selnya bisa dikecilkan. Ukurannya terlalu lebar nih. Ya, dengan cara di blok ini ya. Kalau mau dibesarkan dikit boleh. Saya besarkan sedikit. Ya, ini saya kecilkan aja. Mudah-mudahan nanti masih bisa terlihat. Ini coba saya ini ya mahasiswa ya. Ini bisa dikecilkan ukuran ininya, ukuran selnya. Ini kan terlalu gede, buat apa besar-besar ya? Ini gede, kecilkan aja. Dari sini bisa, misalkan dari sini bisa. Lihat gini ya, ini bisa ini. Oh, bisa. Tapi lama, manual. Nah, gini ya, Swen ya, Swen. Kalau ada yang cepat gini, tak geser dulu aja. Tak geser dulu satu, gini, tak geser satu. Nah, kemudian kita blok yang ini. Oh, ini tak ini dulu. Tak merger. Cek bagus. Saya merger. Hmm, ini saya merger ini. Nah, bagus kan? Oke. Nah, ini saya kecilkan ini biar nggak terlalu gede. Ini mulai dari sini ya. Oh, namanya nggak usah ini. Ini. Nanti otomatis nanti jadi kecil. Dibawa ke sini. Format cell ini. Ada format cell, diklik. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Yang kita yang horizontal, yang gini. Horizontal kita klik aja muncul angkanya. Nah, ini berarti di sini kita dapatkan angkanya 8,3. Kita kecilkan ya, jadi berapa? 6 atau 5? Coba 6 aja. Klik 6 loh ya. Dapat 6. Kita oke. Tuh, jadi kecil ya, Mas ya. Jadi kecil ini. Nah, sekarang coba biar mudah saya mau menjelaskan. Ini. Nah, wah, tidak kelihatan lagi ya. Saya sekali lagi. Saya hapus gini. Saya gini aja. Nah, ya. Ini ya, Mas ya. Ini ada skor yang dicapai. Skor yang dicapai oleh
si A, si B, si C, si D, ada 10 anak siswa. 10 siswa yang sedang kita ambil datanya. Atau 10 responden yang kita sedang teliti. Ya, kita ingin ambil datanya. Setelah terkumpul 10-10-nya. Nah, kita tidak bisa langsung menjadikannya data tersebut sebagai data penelitian. Kita harus mengadakan screening atau penyaringan. Mana-mana butir-butir soal yang tidak layak untuk dicantumkan. Ya, ada butir soal yang nggak layak untuk dicantumkan, maka dieliminasi. Ya, jadi kita membuat pertanyaan di kuesioner yang akan kita berikan ke responden, tidak semuanya tepat, tidak semuanya pas. Ada juga butir pertanyaan yang kurang bagus. Ya, tetapi kita tidak tahu, ya, tahunya gimana? Ya dengan ini, dengan diadakan validitas butir soal. Ini siswa A. Ini ketika ada ketentuan ketika menjawab benar diberi nilai 1 ya. Ketika menjawab benar diberi nilai 1 ya. Kalau menjawab salah diberi nilai apa? Salah ya. Kalau menjawab salah diberi nilai 0. Ya, salah diberi nilai 0. Ini 0. Nah, ya gini. Jadi kalau ada 10 pertanyaan, pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-10. Kalau benar, maka diberi nilai 1. Kalau salah diberi nilai 0. Ini Anda melihat sini, ya. Jawabannya adalah nomor 1 yang A. A ya, A menjawab 1 benar. Ya, jadi kasih poin 1. A menjawab nomor 2 salah, dikasih poin 0. Dia menjawab nomor 3 benar lagi, kasih poin 1. Nomor menjawab 4 dia menjawabnya salah, dikasih 0. Ya, nomor 5 jawabannya benar. Ya, dan seterusnya sehingga skor totalnya siswa A hanya menjawab 6 yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia memiliki 6 pertanyaan, 6 jawaban yang benar dan 4 jawaban yang salah. Siswa yang A. Kemudian siswa yang B, ya. Siswa yang B, ini nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 salah, 4 benar, nah, gini kan, dan seterusnya. Poinnya lebih rendah, poinnya cuma 4, gitu ya. Dan seterusnya, maksud saya gitu ya. Ya, jadi ini kita mengibaratkan ada 10 pertanyaan, ya, kemudian siswanya juga kebetulan ada 10, ya, siswa ada 10, kemudian setelah terkumpul, kita tidak bisa langsung menggunakan semua skornya ini menjadi data penelitian. Ya. Jadi harus ada screening atau validitas butir soal. Ya kalau di sekolahan, di kelas nanti antum mengajar, antum ketika UTS atau UAS itu antum akan membuat soal. Soal yang antum berikan ke siswa tidak semuanya bagus. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, dari mana tahunya siswa apa soal yang jelek? Dengan menggunakan ini tadi, ya, validitas butir soal. Nanti soal yang jelek jangan dipakai lagi, ya, diperbaiki, dan berikutnya diberi ganti dengan soal yang baru. Dan seperti itu. Jadi ini adalah untuk kita sebagai pengajar atau nanti untuk skripsi, ya, untuk skripsi, yaitu untuk mengetahui mana butir-butir pertanyaan yang kita sampaikan kepada responden, mana-mana yang bagus, yang apa valid, yang mana-mana yang tidak valid. Jadi apa untuk memudahkan kita. Nanti digunakan untuk data penelitian, yang valid digunakan untuk data penelitian. Semoga hasilnya lebih bagus. Insya Allah seperti itu. Lanjut ya. Kemudian mana X rata-rata ini ini XI ya. XI itu berarti yang menjawab benar. Ini, jadi kita ini koefisien korelasi peserta ya antara skor butir soal yang ini skor total responden yang menjawab benar ini. Ini contohnya nomor 1, nomor 2, nomor 1 ini jawaban nomor 1. Ini jawaban nomor 2. Ini jawaban nomor 3. Jawaban nomor 1. Si A benar, si B benar, C benar, D salah. E jawab nomor 1 benar. F salah dia. G benar, A benar, I salah, C benar A. Sehingga totalnya adalah 7. Ya, ini ada 10 anak yang menjawab benar nomor 1 ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu gitu ya.
Nah, ini P tadi adalah proporsi yang menjawab benar 7. Maka yang menjawab salah 3. Oh, karena jumlahnya cuma 10. Kalau cuma 17 cuma 10, berarti kalau yang benar 7, maka yang salah di 3. Ya, ada rumusnya nih ya. Dibagi dengan jumlah total skor. Ini banyaknya yang benar, dibagi total skor. Oke. Kemudian yang nomor 2, yang menjawab benar 5 orang. Maka yang menjawab salah juga 5 orang. Nomor 3, yang menjawab benar 6, yang menjawab salah 4. Ya, ini coba tak terangkan dulu. Itu ya, gitu caranya ya maksud saya. Lanjut. Ini tadi yang XI, rata-rata skor total yang menjawab benar. Nah, nanti gimana aplikasinya? Nah, nanti diikuti aja ya, diikuti cara penyelesaiannya. Karena ini belum belum berjalan. Saya masih menjelaskan pengertian rumusnya satu per satu, ya, satu demi satu. Kemudian di sini ada X total, ya, X total. Maka nih, X total ini, nah, ini nilai total, ini ya, mahasiswa ya. Itu adalah nilai totalnya. Ya, kemudian berikutnya, mana ini? Standar deviasi skor total ini. Kita akan mencari standar deviasi dari skor total. Ini skor total ini, skor total. Kita cari standar deviasinya gampang ya, pakai ini formula ya, pakai mode function, pakai statistik, nanti dicari yang standar deviasinya yang ketemu ya. Nanti di sini dipakai ini bisa kan? Nah, ya, jadi XI tadi akan saya jelaskan. XT akan saya jelaskan. XT ini enak. Ya, skor total rata-rata skor total enak. Rata-rata skor total jadi ini skornya berapa? Totalnya dibagi dengan 10. Kan rata-rata kan gitu. Total dibagi dengan 10 N-nya ya. Total kan gitu. N-nya 10 ya, berarti dibagi 10. N-nya 12 ya, berarti dibagi 12. Total dibagi N-nya. Totalnya ini 10, 60. Ya, 60 dan 60 N-nya 10, berarti 60 lagi 10 sama dengan 6. Ketemu enak ini. Jadi P sudah jelas ya. Standar deviasi jelas, P jelas, Q jelas sudah. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk meneliti validitas butir soal. Nah, gitu ya, mahasiswa ya. Kita akan meneliti validitas butir soal. Nah, ini akan saya coba saya ambil. Saya ambil, saya besarkan di sisi ini, tak copy aja dulu, rumusnya itu aja saya copy. Rumusnya saya copy, nanti bisa gampang nanti mengerjakannya. Saya copy ke sini aja ya. Nah, kemudian ini eh, ini ya. Ini juga saya copy ini. Nah, yang ini. Nah, nanti kita ngerjakan juga di bawah di copy ya. Atau di copy aja, di copy aja ya, copy aja nggak apa-apa. Nah, terus di sebelah sini kita mau mengerjakan soalnya. Nah, nah gini masih nah, enak kerjanya. Ini tinggal mau diratakan ini, oh ini nggak rata ini ya, nah, rata ini berarti diratakan sih. Ini diratakan ini dibawa kemana ini ya? Gimana kan ya? Ini dikecilkan dulu. Ini supaya dia nah, terlihat dengan gamblang, dengan jelas. Tak bagus ini aja. Tak apa-apa, guys. Nah, ini tak besarkan ini. Ini di apa? Dicoba dibagi yang sama kayak tadi. Ya, biar bagus. Pakai apa tadi? Pakai ini ya. Insert. Ada apa namanya? Kan namanya home pakai ini. Format. Nah, gini ya. Pakai yang gini. Pakai 6 aja. 6. 6 sudah. Ya, dia oke. Nah, yes. Bagus kan? Sekarang kita kerja. Coba. Sekarang kita mau tulis validitas butir soal. Validitas butir soal. Karena ini tadi yang akan kita tes, validitasnya adalah, validitasnya adalah
ada 10 soal ya. Nah, ini kita misalkan ambil contoh di sini. Ya, oke. Hmm. Ternyata ya kecil ya. Saya besarkan sih. Hmm. Nah, gini ya. Besar, nggak apa-apa, besar aja. Biar saja, biar kelihatan. Ya, lanjut. Kita nyari apa? Kita nyari apa? Nggak tahu. Hmm. Ada rumus yang masih tertutup. Nah, ini. Nah, kelihatan ya, mahasiswa ya. Mencari validitas butir soal nomor 10. Nomor 10. Nomor 1. Ya. Nomor 1. Yang menjawab benar nomor 1. Coba. Nih, siapa saja yang menjawab benar nomor 1? Yaitu A. Nomor 1 ya. Menjawab benar. B benar. C benar. Apa kok benar? Dia skornya 1. Kalau salah skornya 0 ya. D ya. E dan seterusnya. Oke. Sekarang kalau gitu soal nomor 1. Nomor 1. Nah, ya. Maka di sini yang benar-benar tadi adalah A, B ya, A, B, C, E. A, B, C, E. D-nya salah ya. A, B, C, E, D-nya salah, E. F salah, G, H. G, H. Ya, G, H betul. I salah, C benar. I salah, C benar. Tuh, ya, A, B, C, E. Ya, A yang benar benar, B benar, C benar, C salah, E ya. F salah, G, H betul ya. G, H ini G, H. Terakhir itu C. Nah, kita di sini kita akan mencari rata-ratanya, ya. Rata-ratanya di sini. Kalau mau memudahkan begini aja, di copy aja. Copy ini, nah gini, di copy, taruh di sini, paste. Nah, ini ya. Jadi yang jawab salah itu anda tadi ini D, ya F. Nah, kira. Kalau nyari rata-ratanya, tinggal dijumlahkan. Ya. Tapi gini, antum lihat di sini, yang A tadi ini, A tadi skornya 6. Ya, ingat ya, A skornya 6. Ya, nih 6. Benar-benar yang salah nggak usah diisi. Ya, ini 6. Nah, yang B skornya ini B. Copy aja ya gitu ya. Copy aja biar cepet. Hmm. Copy di sini, di klik aja. Ah ya, nggak mau ya, nggak mau ini ternyata. Ternyata tidak mau. Ya, wis ditulis manual saja. Yang A benarnya, yang A skornya 6. Yang B berapa skornya? 4 ya. Ini B berapa skornya? Ini 4. 9 ya. Ini 4. Terus yang C 9. D jangan ditulis, D 0, dia salah. Yang diminta yang jawab benar. Berarti E, langsung lompat E. D salah ya. Langsung lompat E. E-nya berapa tadi? Di sini E-nya 8. Keliru, belum dipindah. E-nya 8. Ya. E-nya 8. Keliru, keliru. Keliru. Harusnya dapat bawah. Yang bawah. Karena yang itu salah. F salah. G, H benar. G, H ini G. G sekarang berapa? 86 ya. G, H. 86. Nah, gini. I salah. Ya, bisa dihitung. Kemudian yang F, yang G, 3. Jadi kayak 0 itu jangan ditulis ya. Ini 0. Jangan tulis ya. Ini 0 nggak tulis. Yang benar ada yang benar. 6. Ya, skornya ya. Skornya. Nah, ini. Antum apa? Cari rata-ratanya ya. Antum tulis 0 boleh. Boleh. 0. Ya, apa-apa. 0 aja. Biar hitung rata-ratanya. 0 aja nggak apa. Ya. Wes. Boleh manual. Boleh pakai rumus ya. Mau pakai rumus boleh ya. Sehingga X rata-ratanya di sini boleh ya.
Boleh pakai rumus, boleh pakai manual. Manual tambahkan aja ya. Kalau pakai rumus tinggal ini ya, formula, more function, statistik, ini average. Nah, ini. Nah, ya, rata-ratanya adalah kita blok ini. Kita blok ini, ya. Bukan yang ini ya, bukan yang ini tapi yang ini. Blok aja. Ya, nanti akan mengganti yang ini. Blok-blok ini dapat berapa? Rata-ratanya 4,4 ini ya. Mahasiswa ya. Dapat kemudian ya 4,4 ya. Mungkin ke 4,4 ini. Nggak masuk akal ya. Saya nggak salah. Salah saya salah ya. Saya salah. Ini harusnya tidak dihitung. Ya, ini nggak dihitung, nggak boleh. Nggak boleh dihitung. Ini hilang. Hilang. Nggak boleh dihitung. Delete. Oke. Nah, ini hilang. Nggak boleh dihitung. Ya, delete. Oke. Nah, ya. Ini hilang. Lupa saya. Del. Del, 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 del. Oke. Ya, nah ini alternya. 6,2. Kan tadi apa? Yang benar saja yang dihitung, yang salah jangan dihitung. Ya, oke. Ini 6,2. Sudah. Kemudian kita mencari rata-rata dari total ini. Ini totalnya nih ya, mulai dari 1 dia dapat nilai 6, 2 dapat nilai 4, di total 60. 60 dibagi 10, 6 ya. Tapi kalau kita mau nyoba ya nggak apalah, nyari nyoba di sini nggak apalah. Rata-rata total, rata-rata total. Hmm, ya boleh mau nyoba dipindah biar enak. Pindah. Ini mau pakai ini sama ya, boleh pakai formula boleh. Paling kok hasilnya 10 gitu kan. Average yang dicari yang rata-rata total. Berarti yang mana? Ini ya, ini ya. Blok ya ini ya. Tidak taruh bawah. Ini ya, blok ya. Untuk ngisi ini, blok aja. Mulai dari 1 sampai 10 ya, 6 sampai ini juga. Oke. Dapat kan ini di oke. Dapat 6 kan? Tuh, 6. Oh, gampang wong soalnya apa itu? 60 bagi 10 ya 6. Nah, ketemu. Ya, jadi ini ketemu, ini adalah 6,2 di sini 6 ya. 6,2 di sini 6. Nah, kemudian kita mencari P-nya ada P-nya ini ya. Q-nya ada ini, Q-nya ada. Yang S-nya, dari S-nya standar deviasi ya. SD kemarin gitu singkatannya ya. Standar deviasi. Standar deviasinya berapa? Ya pakai ini aja. Oke, rumus yang telah disediakan oleh Excel. Nih, formula, more function, statistik, pakai yang stdef, pakai standar deviasi P, standar deviasi P. Nah, ini ya, pakai yang P. Baik, nah, ini. Terus ini diisi, ya, ini diisi. Di siapa ini? Di sini, ya. Nah, ini ya, di sini ya. Nah, ini, ditaruh ini, klik. Sampai 3. Oke, kita dapatkan standar deviasinya. Ini nggak dihitung ya, ini 60 totalnya ya. Jadi yang dihitung adalah angka-angkanya aja. Ya. Jadi nggak dihitung totalnya. Klik, dapat dia ini. 1,89 ya. Sudah. Semua sudah ada ya. XI ada, XT ada ya. Rata-rata yang jawab benar ada, rata-rata total ada, P ada, Q ada, standar deviasi ada. Sudah, tinggal dimasukkan, tinggal dieksekusi. Lanjut. Tinggal kita masukkan rumusnya ya. RPBI. Dari sini ya. RPBI atau RBIS serial ya dia. Kalau di mana serial RPBI, tapi sini RBIS untuk nomor 1 tak tulis 1 aja ya. Enggak usah wis. Pokoknya ketemu RBIS aja 1 ya. Ini untuk 1 cepat besarkan biar
Oh, biar tahu bedanya. Ya, lanjut. Sama dengan dulu. Sama dengan dulu. Nah, ini yang seperti ini yang harus kita belajar tuh operasikannya. Ini berarti dikurung dulu. Selesaikan dulu, dikurung dulu. X ini, 2X ini dikurung. Kemudian dikali dengan ini. Ya, dikali dengan akar dari P per Q. Akar dari P per Q. Sudah, kurung dulu ya. Kurung dulu. X mana? X total. X total. X ini, X ini. Klik. Kemudian dikurangi. X total. Mana X total? Ini X total tadi. Mana tadi X totalnya? Oh, ini ya. Ini. X total total. Nah, kurung tutup. Kemudian dikali. Dikali berarti pakai apa? Bintang. Bintang dikali. Tapi ini akar. Berarti kita buat kurung juga. Kurung gini. Kenapa? Ini akar itu berarti kita akan pangkatkan dengan 0,5. Ya, pangkatkan dengan 0,5. Jadi P per Q, P-nya berapa? P-nya 7, P-nya 3, 7 per 3. 7 dibagi 3, gini ya. Tuh, ya. Dikurung tutup, kemudian dipangkatkan 0,5. Kurung tutup, ya. Kemudian pangkat, kurung tutup, pangkat 0,5. Ini ya. Kemudian dibagi, ya. Dibagi dengan standar deviasi. Ya, dibagi dengan standar deviasi. Wah, ini berarti kayaknya harus dikurung lagi ya. Tak cek ya. Oh iya, ini harus dikurung lagi. Berarti harus 2 kurungnya. Nih, dapatkan kurung ini. Nah, ya, kemudian ke depan juga dikasih kurung. Ke depan juga dikasih kurung. Ini ya. Ini, sini. Keliru, keliru, keliru. Hmm, ya, hilang. Nggak apa ulang lagi, ya. Sama dengan dulu. Sama dengan. Dikurung dulu. Kurung. Kurungnya 2. Kurungnya 2 per 1. Kurungnya 2 per 1. 2 wis, 2 wis. Nah, 2. Kenapa kok 2? Menyelesaikan yang atas ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Menyelesaikan atas. Atas itu ada 2 kayaknya. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, oke. X rata-rata ini dari yang menjawab benar ya, ini. Dikurangi X rata dari yang jawab salah. Minus ini jawab salah tadi. Apa ya? Dikurangi total. X yang menjawab benar dikurangi total kok salah. Ini tutup dulu kemudian dikali. Nah, dikali. Dikali ya. Dikali mana? Ini ya, ini dikurung lagi P per Q 7 per 3. 7 dibagi garis miring 3 kurung tutup pangkat apa pangkat mau diakar 0,5 0,5 ini ya artinya ini berarti dibagi dengan akarnya ya ini dikali dengan akarnya ini dikali dengan akar ini dikali dengan akar ini kemudian dikurung tutup apa pakai dibagi S pakai S jadi gini dikurung dulu ya dibagi dengan S garis miring. Ini ya maksudnya. Jadi yang pertama itu menyelesaikan ini dulu, menyelesaikan ini yang dalam rata-rata dikurangi rata-rata dikali dengan apa akar P pergi tutup 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 kemudian dibagi dengan yang S-nya standar deviasinya yaitu tadi di sini adalah ini 1,8 klik. Nah, kemudian di ini klik depannya. Nah, dapat itu 0,23 ya 0,23 gitu ya Mas ya. Terus ini gimana selesainya? Penyelesaiannya belum selesai ya. Ini tadi dikatakan termasuk R hitung. Kalau mau valid atau tidak seperti kemarin langkahnya dibandingkan dengan R tabel. R tabel untuk degrees of freedom-nya N-nya yaitu kemarin degrees of freedom-nya N dikurangi 2 ya berarti 8. 10 kurangi 2. Kenapa N-nya 10?
Jumlah soalnya 10 apa jumlah siswanya 10? Bukan jumlah soalnya, tapi jumlah siswanya 10 dikurangi 2 sehingga 8. Nah, 8 kemarin berapa? Ah, besar ya, 0,5 kalau enggak 0,6 ya, 8 ya. Nah, ini berarti di sini dia kalah ya. Ini nilainya dia coba saya hitung ini kalah ya, kalah dibandingkan dengan tabel ya. Bandingkan dengan tabel, bandingkan ya, bandingkan dengan tabel. Biasanya ya. Wis, tuh. Tabelnya mana kemarin? Ya, coba dicari dulu. Ada nggak saya tak cari ya. Tabelnya saya dulu. Di sini ada nggak di depan? Saya cari di depan. Benar ada. Bandingkan dengan tabel. Cek kemarin nyimpan enggak ini? Nah, ini ada nih. Nah, ini ya. Tabelnya nih. Tabelnya digunakan lagi. Copy. Tabelnya digunakan lagi. Nah, ini ya, taruh sini boleh. Paste. Ya, ini. Ya, dibandingkan dengan tabel. Apakah nilainya dia lebih gede dari tabel? Kalau nilainya lebih gede dari tabel berarti dia valid ya. Ini tabelnya loh ini. Ini 0,2. Nah, tabelnya berapa? Tabelnya berapa? Loh, 0,56 ya, ya berarti dia tidak valid ya, bandingkan dengan tabel. Berarti ini kesimpulannya adalah kesimpulannya tidak valid ya. Jadi kalau gitu saya tuliskan sini katakan kesimpulannya kesimpulannya tidak valid ya. Karena apa? Tidak dapat mengalahkan nilai pada tabel. Ini termasuk jenis korelasi ya, Mas ya. Tidak valid karena kalah dengan nilai tabel. Tuh ya, siklusnya seperti itu. Ini untuk apa tadi? Mencari standar, kok mencari standar? Mencari validitas butir soal. Untuk apa? Mencari mana yang data-data yang dipakai untuk penelitian atau digunakan untuk soal, ya kalau untuk membuat ulangan. Ada juga soal-soal yang tidak cocok sehingga harus dieliminasi. Gitu ya. Jadi biar nanti apa itu? Qualified ya. Soalnya itu betul-betul qualified, betul-betul bagus sehingga tidak sampai apa? Mendapatkan nilai anak mereka nilai itu betul ya, tidak acak gitu loh. Nanti akan saya jelaskan secara manual. Akan saya jelaskan secara manual bagaimana kenapa kok itu dikatakan valid, ada dia dikatakan tidak valid, itu ada penjelasannya. Juga tidak susah ya. Misalnya gampang. Itu ya maksudnya. Si coba sebentar ya. Siapa yang mau nyoba satu kali terakhir ya? One more ya. Satu kali terakhir. Terakhir. Coba yang berapa ini? Si, coba-nya. Coba berapa ini? Ini. Nanti akan saya jelaskan kenapa nggak valid gitu ya. Ya, mahasiswa ya. Masih belum ini ya. Belum mundur ya, masih kuat ya. Mahasiswa. Gimana sudah pegel? Afwan, Sudah capek? Ustaz. Hah? Mau tanya boleh, Ustaz? Iya, silakan. Nah, silakan. Yang pi itu pi pi sama i Iya. kecil ya, Ustaz ya? Iya, kecil, Kalau yang kapur, I kecil, ya. Ini yang proporsi yang menjadi benar. Ini yang total. Ini yang benar. XT, Ustaz ya? Yang bawah itu ST, Ustaz ya? SI, T total. Ini juga total, ini juga total. Ya, ini total, ini Kalau total. P PI, Ustaz proporsi ya? yang benar. PT. PI ini ya, PI ini PT. PI. Oh, Nah, PI. PI. Ini juga CI juga GI, ya? ini GI CI. juga. Itu yang PI. Ya, ini PI. PG. PI ini berarti I kan satu ya. Ini satu. Ini kan I kan artinya kan bisa ke 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini kan XI. Ini diganti I-nya diganti 1 cuma. X1, 1, 1. X2, 2, 2. X3, 3, 3 dengan Itu, Ustaz. cocok Yang maksudnya. PI sama KI Ya, 7/3 itu nilainya dari mana, Ustaz ya? Oh. mana? Ini akar P dibagi Q. Akar P dibagi Q ini P-nya 7, Oh, itu. Q-nya 3. P yang menjawab benar. Nih, coba nomor 1 siapa yang jawab benar? A, ini benar. B benar. C benar. D salah. E benar. F salah. G benar. H benar.
Nah, ini 7, 1, 2, sampai totalnya sama dengan 7. Jadi nomor 1 yang menjawab 7, yang benar itu 7, yang menjawab salah dikasih 0. Nolnya 3, salahnya 3. Gitu. Ya ini tanyakan betul ya, betul ya, tanyakan. Ini benar nih. Harus tahu prosesnya, Bang, betul. Ya, benar ya, jazakallahu khair. Bagus pertanyaannya. Jadi itu sih, Pak. Kalau kemarin kan XI, X1, X2, X3. Ini kan artinya data pertama, data kedua, pertanyaan pertama ini menjawab yang benar di nomor 1 tok. Nah, ini 1 tok. Ini X1. Kalau X2 menjawab yang benar di yang nomor 2 saja. Maka kalau 2 nanti di sini P-nya juga 2, Q-nya juga 2. P-nya juga 2, Q-nya juga 2. Ini. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak akan saya lanjutkan untuk menghitung yang sebelahnya. Yang nomor 2. Apakah 2 itu valid atau tidak? Nah, sekaligus nanti kita akan melihat kembali apa persepsi yang sudah antum terima ya, penangkapan antum untuk apa pengertian dari poin Bisiro ini, sekaligus untuk mengecek ya saya akan mengerjakan nomor 2 ya, insya Allah ya. Ya, tak kerjakan ya. Oke, nomor 2 sekarang. Tak taruh di mana ya, nomor 2 ya. Tak ambil dulu aja, tak ambil 2 dulu, tak ambil 2-nya. 2 itu ini. Ini tak copy di C. Biar gampang, saya copy ini ya. Nomor 2 di sini. Nah, yang nomor 2-nya tadi ini. Ini nomor 2. Ya, dapat. Copy, saya bawa ke bawah lagi. Ini nomor 2. Ini ya, mahasiswa ya. Ini berarti A jawab salah, B jawab salah, C jawabnya benar, D jawab salah, D jawab benar, E jawab salah. Jadi yang jawab benar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Nah, terus kita ke yang totalnya. Nah, ini totalnya ini kita ambil ya. Ambil ini totalnya ini mahasiswa. Ini diambil gini. Total diambil, copy, diambil. Nah, tidak jangan jauh. Ini paste. Nggak mau, ya, nggak mau ternyata harus diambil dari ini aja, dari sini. Nah, ini terlanjur dihapus tadi, ya ini ya. Diapakan aja, diapakan aja. 64978, 64978, 64978. Coba diapakan aja. Beda kayak. Coba 64978, 58643, 58643. Saya. Yang tadi yang 0 di eliminasi, pakai nol ya, dibuang, di cut apa di insert ya, di delete ya, di del. Oke. Terus yang ini juga 0 ini dibuang, di del, di del. Oke. Kemudian ini termasuk ini. Di del. Oke. Nah, dapat guys, masuk ya. Nyari rata-ratanya. Rata-rata dari ini ya, dari ini. Kalau rata-rata totalnya ada sama ya, totalnya sama. Rata-ratanya aja ya. Rata-rata dari yang betul soal nomor 2. Berapa rata-ratanya ya? Dihitung ya, pakai ini boleh, pakai manual boleh. Pakai manual boleh, pakai manual itu misalkan pakai sama dengannya bisa dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Coba ya. Pakai pakai manual aja. Pakai manual dari sini pakai auto sum aja. Formula auto sum dapat sudah ya. Enter. Klik. Oke, dapat nih, ini dapat ya.
34, maka rata-ratanya berarti 34 dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti sama dengan, diklik di sini 34 dibagi dengan 5. Sudah ketemu rata-ratanya. Berapa? Itu 6,8. Rata-rata totalnya sama ya. Di SD-nya standar deviasinya sama karena kan dia total. Standar deviasi total. Jadi sama. Sama. Jadi di copy aja dapat sudah. Tapi kok tempatnya kok miring ini. Oh, nggak mau ya, Mas ya. Nggak mau di copy ternyata. Nggak mau di copy, udah dipakai bersama aja, dipakai lagi ya pokoknya ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari ini. Nah, ini tadi RPBI untuk butir soal 1. Sekarang kita mencari RPBI untuk butir soal 2. Ini aja ya. 2, 2, 2. 2. Oke, ini maksudnya ya. Wis. Sama dengan tadi ya, klik ini, lihat ini rumusnya ya, lihat rumusnya ini. Ya, rumusnya kita ulang lagi ya. Sama dengan rumusnya tadi yang rata-rata yang benar terus soal 2 dikurangi dengan rata-rata total tadi dalam kurung ya. Dalam kurung. Nah, kalau mau lihat di bentar, tak bawa ke atas. Kalau mau lihat lagi. Waduh, enggak kelihatan ini. Nah, ini harus dibawa ke atas ini. Enggak gelem. Ya. Apa wis sini. Kelihatan dikit, kelihatan dikit. Tenggelam, tenggelam. Apal ya, masuk kapal ya. Ini yang rata-rata yang terus soal 2, ini yang total. Rata-rata total ini standar deviasi total. Ini P-nya nih, P-nya 5, P-nya 5. Gampang ya, P-nya 5 gampang. Ini wis. Udah, sama dengan dulu, kurung dulu kayak tadi ya. Kurungnya 2 apa 1 ya? Apa 1 ya? 2 aja wis. 2. 2 lah ya, 2 2. ya. 2 ya. Terus ini diklik. Nih, yang rata-rata di bawah ini diklik ini ya tuh kata ini. Nah, ini ya diklik ini. Nah, ini diklik dapat sudah. Dikurangi dengan ini 6. Ya kan? Kemudian kurung tutup. Terus dikali. Terus apa? Akar berarti akar dari 5/5 ya ini. Akar dari 5/5. Akar dari 5/5 itu 5 bagi 5 berapa? 1 ya. 5 bagi 5 1 ya. Kurung buka. Ini 5 bagi 5. Klik 5 dibagi 5. Apa bos? Terus di kurung tutup. Nah, kemudian copy 0,5. Saat ini tetap nggak ada bedanya. Ya, tapi tidak apa kita sesuaikan dengan sambil latihan. Rumus. Di kurung tutup dibagi dengan standar deviasinya. Garing, garis miring, ini standar deviasinya. Sama, klik ini ya. Nah, ini tadi F52 ini. Rata-rata dari soal 2. Kemudian dikurangi F totalnya apa? Rata-rata totalnya nih. Ya, ini F berapa? F42 nih. Dikali ya dengan akar, tapi di sini akar itu kita kasih kurung ini bagi ini, 5 bagi 5 ya. 5 tadi L 35 ya. 5 ini dibagi ini pangkat setengah berarti di akar terus dibagi dengan standar deviasi ini. Nah, ada ya. Kemudian di klik sini. Nah, masih 0,4. Nah, sama dibandingkan dengan ini. Ya, dibandingkan dengan ini. Ya, ini ya maksudnya. Ini. Loh, masih di bawahnya. Berarti dia dikatakan tidak apa? Tidak valid ya. Tetap dikatakan tidak valid. Berarti kesimpulannya dia tetap dikatakan tidak valid ya. Sama ya. Kesimpulannya dia enggak valid. Nah, gitu ya mahasiswa ya. Nah, coba ada yang mau nyoba mungkin nanti pertemuan berikutnya. Ada enggak? Bukan valid ya, pakai valid. Akhir Ya, kenapa? Ini keliru. Akhir Fani mau nyoba. Sebentar. Tidak terdengar suaranya kok enggak jelas ya. Enggak jelas Ustaz suaranya. Silakan. Enggak. Maksudnya yang bertanya tadi siapa? Saya enggak betul. Yang bertanya tadi siapa? Ya, silakan. Akhir Fani mau nyoba, Ustaz. Oh, mau nyoba. Dari situ bisa? Dari situ bisa? Dari rumah bisa? Saya nggak ngerti caranya gimana. Atau harus saya yang menggerakkan?
Atau dari antum dari semua bisa atau apa harus saya menggerakkan gimana? Gimana caranya? Saya juga nggak ngerti ini. Kalau mau Bisa, Chef. ada interaksi dari rumah, apakah bisa digerakkan dari rumah? Nggak ngerti saya. Nggak bisa ya, Ustaz. Nggak bisa dari rumah, nggak bisa ya. Harus didiktekan ya. Nggak bisa, Ustaz. Apa ada yang bisa? Mungkin saya nggak ngerti caranya gimana membagi apa, menggerakkan kalau ada yang mau mencoba ini. Saya tidak begitu paham nih caranya ini, ya. Jadi ini kok ini jelek ini ya. Ini nggak pas tengah atau gimana ini? Ya, terus kita aja ya, nggak apa-apa SD ya. itu artinya apa, Ustaz? Standar deviasi sama yang telah kita pelajari bersama. S ini loh, S ini standar deviasi ini. Definasi. Deviasi, artinya Definasi. selisih. Deviasi, selisih. Sudah kita pelajari Deviasi. di pelajaran sebelumnya. Standar deviasi atau deviasi standar atau simpangan baku. Rumusnya sederhana, ya. Terus kemudian kalau mau pakai yang ini, pakai form function ini, formula, ya, pakai yang ini, standar deviasi yang bawah ini. Ya, ini pakai yang ini, standar deviasi. Gitu ya. Ya, cukup ya. Saya tak ini ya absen ya, cukup ya. Insya Allah nanti di rumah ini saya mungkin nanti bisa didiskusikan. Nanti nyoba yang betul soal ke-10. Ya, saya mau nyoba ke-10. Beberapa orang silakan mencoba nanti hasilnya bagaimana. Kita bisa ya gitu ya. Ya, ini kalau gitu ini saya keluar dari